Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Video kali ini kita akan membahas pembelajaran pada kelas 5, tema 5, subtema 3. Muatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran pertama, ilmu pengetahuan alam. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini dapat dengan mudah kita pahami ya. Amin. Hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo, ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran, antara lain produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Ayo, perhatikan contoh jaring-jaring makanan pada gambar berikut ini. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Sebagai contoh, pada ekosistem sawah, rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tetapi rumput juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Ayo, kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Rantai makanan mempunyai jumlah produsen 1, sedangkan jaring-jaring makanan jumlah produsennya lebih dari 1. Jumlah konsumen setiap tingkat pada rantai makanan adalah 1, sedangkan jumlah konsumen setiap tingkat pada jaring-jaring makanan lebih dari 1. Jumlah rantai makanan pada rantai makanan adalah 1, sedangkan jumlah rantai makanan pada jaring-jaring makanan lebih dari 1. Aliran energi dalam rantai makanan adalah simpel atau satu alur, sedangkan aliran energi pada jaring-jaring makanan kompleks. Ayo perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, terdapat 7 rantai makanan yang saling berhubungan. 2 di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, padi berperan sebagai produsen, tikus berperan sebagai konsumen 1, ular berperan sebagai konsumen 2, dan burung elang berperan sebagai konsumen 3. Rantai makanan yang berhubungan yang kedua adalah wortel berperan sebagai produsen, kelinci berperan sebagai konsumen 1, serigala berperan sebagai konsumen 2, dan harimau berperan sebagai konsumen 3. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, perhatikan diagram rantai makanan pada ekosistem ladang berikut ini. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2, sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus,
kata, dan kadal akan meningkat. Karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang pun akan menurun juga karena diakibatkan meningkatnya jumlah kata dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, maka produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, kata, dan ular, karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Pertama, faktor alam. Faktor alam adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Selanjutnya yang kedua adalah faktor aktivitas manusia. Faktor aktivitas manusia adalah kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya, penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, perusakan terumbu karang, serta pemburuan hewan secara liar. Kegiatan penebangan pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang, karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya, burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan mencari makanan. Keseimbangan jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.